apakah ancaman ini ada datang dari luar negeri, sehingga kita harus lihat negara-negara mana asalnya, ataukah ancaman itu sudah ada di dalam negeri. Masalah teror kita ini, situasi ini berubah ketika lahir Badan Nasional Penanggulangan Teror. Jadi bagi intelijen sendiri, BNPT, seakan-akan teroris ini udah digeser, ini urusanmu, bukan urusan aku lagi. Nah kalau dengan PSB itu tidak mau dia melihat kita ada, itu di belakang terus bermain di belakang. Bahkan Amerika juga melakukan hal itu, KGB juga melakukan hal itu. Itu tampaknya sudah pasti mereka bertiga itu saling berhubungan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Selamat datang Pak Sulaiman Punto. Terima kasih. Ya. Pak Sulaiman Punto dulu adalah Kepala Badan Intelijen Strategis. Ya. Waktu Bais itu masih di TNI, di ABRI ya? Masih TNI, sudah TNI. Begitu Bia ke ABRI, balik ke TNI lagi. Waktu Bia kan angkatan darat aja. Waktu Bia ada Badan Intelijen ABRI. Ya. Oh ya, namanya aja ya. Namanya aja. Sekarang masih ada polisi waktu itu kan. Ya, sekarang masih Bia. Sekarang sudah Bais lagi. TNI. Ya. Jadi ada BIN, ada Bais. Ada Bais, ya. Di samping polisi ada Intel juga. Polisi punya sendiri. Ya, jadi memang semua punya sendiri, Pak. Ya. Jadi Pak Sulaiman Punto dulu adalah tahun berapa Pak ya? Saya lupa 2011-2013. Ya, sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis ABRI. TNI sudah. Oh, sudah TNI ya? Sudah reformasi ya? Sudah 2011. Ya. Nah, sekarang ini menjadi pengamat intelijen. Ya. Ini sudah di jalan yang benar. Repot kalau mantan kepala Bais jadi pengamat ekonomi atau pengamat pertanian. Jauh sekali. Jauh sekali. Jadi Bapak ini tetap satu arah, satu jalan, tetap on the track sebagai pengamat intelijen. Ya, gitu Pak. Nah, Pak, kita nih kan melihat ya fungsi intelijen itu begitu penting sebenarnya. Betul. Nah, Israel itu mengandalkan Mossad itu sebagai tombak utama dia. Betul. Sebelum penyerangan, ya kita lihat kemarin itu sebelum penyerangan ke Iran, dia sudah bertahun-tahun itu menanam orang. Ya. Mossad, agen-agen Mossad di Iran, apakah langsung dari Israel ataupun dia menggunakan orang Iran sendiri sebagai mata-mata, sebagai intel. Nah, kita lihat kan itu begitu penting gitu ya. Jadi ya sama saja dengan CIA misalnya ya. CIA, Badan Intelijen Amerika juga sama, ya kan? Tapi sekarang ini yang paling banyak muncul karena perang di Timur Tengah ini adalah Mossad, ya kan? Sehingga orang kalau dengar nama Mossad mikir dulu, ya kan? Sekarang orang kalau dengar nama BIN biasa aja, dengar nama Bais, oh biasa Bais, ya kan, BIN gitu. Tapi kan orang kalau dengar CIA, atau orang atau KGB gitu kan. Nah, jadi orang badan intelijen itu disegani dan ditakuti. Ya, betul. Gitu kan. Dan itu memang harus dibangun. Kenapa? Ditakuti, disegani karena ada kerjanya yang jelas gitu loh. Betul. Ya kan? Dan kelihatan sekali bahwa Iran beberapa kali sebenarnya bobol intelijennya. Ya kan, sampai misalnya Ismail Haniah itu yang pimpinan Hamas itu kan bisa terbunuh di Iran kan gitu, karena itu bukan kerja setahun dua hari. Itu bertahun-tahun untuk menjadi target. Betul. Itu. Nah kemudian
kalau kita lihat laporan-laporan dari intelijen Iran bahwa sebelum si Israel kemarin menyerang Iran yang pertama tanggal 13 Juni itu sudah bertahun-tahun rupanya ada di situ ya, pasti. untuk membunuh ahli-ahli nuklir, Ya. petinggi-petinggi Calon ahli. calon ahli Ya. dan elit-elit militer Betul. pasdaran ya. Nah itu kalau kita lihat di situ, bahkan mungkin mereka sampai pada tahap terakhir mereka ingin membunuh pemimpin revolusinya, ya Ali Khamenei misalnya. Nah ini kan kerja intelijen kan luar biasa. Ya kalau saya mempelajari itu kan Pak, jadi fungsi intelijen ini kan salah satu kan early warning ya. Ya. Itu kan sebelum mengambil tindakan apapun itu memang harus ada aba-aba dulu Kayaknya informasi. Indication and warning selalu. Ini indikasi. Ya. Pasti warningnya apa? Ya. Nah, tentu yang lain-lain adalah untuk melindungi kepentingan negara, nasional, pejabat, presiden ya. Itu kan fungsi-fungsi intelijen itu di situ. Nah, mungkin salah satu pengamanan yang terkuat bagi Mossad itu adalah pengamanan Perdana Menterinya. Betul. Benjamin Netanyahu misalnya. Nah, walaupun kemarin karena perangnya sudah perang besar-besaran, akhirnya jebol juga kan? Ya. Gitu. Itu nggak bisa lagi pakai intelijen. Itu orang operasi punya urusan. Ya, kalau udah perang senjata itu kan bukan urusan intelijen. Nah, ada kemungkinan kalau seandainya gerakan intelijen Mossad ini di Iran tidak terbongkar, mungkin Israel masih terus melakukan serangan-serangan ke Iran dan Trump tidak minta ada gencatan senjata atau kita tidak menyatakan gencatan senjata ya, ini semacam apa Pak istilahnya? Sebelum masuk ke gencatan senjata itu kan baru peredaan. Berhenti dulu. Ya. Berhenti dulu. Tapi kan bisa jadi bisa sewaktu-waktu. Bisa kalau memang ada case itu bisa ini. Nah, Bapak melihat ya, tentu sejauh mana kita ini mempunyai begitu penting intelijen negara, baik BIN, BAIS, terutama BIN dan BAIS ya, karena kan BAIS ini kan dia Badan Intelijen Pertahanan kan, untuk Panglima TNI. Ya. Untuk Panglima TNI dan tentu ini juga untuk Presiden. Ya. Kalau BIN ini kan masukan-masukannya mungkin lebih banyak ke aspek politik ya, sosial, ekonomi. Ya. Ya, tapi kalau BAIS kan lebih banyak ke aspek-aspek pertahanan. Seperti Pentagon itu kan punya DIA ya, Defense Intelligence Agencies gitu kan. Nah, itulah fungsinya di sini BAIS misalnya kan. Ya. Nah, Bapak menilai ini gimana situasi kita sekarang? Jadi itu sangat tergantung bagaimana BAIS, bagaimana BIN, bagaimana Presiden bisa melihat bersama apakah ada ancaman bersama terhadap kita negeri ini. Ancaman terhadap negara ini ya, ancaman bersama. Kalau dia sudah tahu melihat ada ancaman bersama, nah baru apa saja itu. Jadi jangan sampai dia melihat ini hanya ancaman untuk BAIS melihat, tapi tidak untuk Presiden atau tidak untuk Panglima. Ancaman dilihat oleh BIN, tapi bagi yang lain juga bukan ancaman itu. Nah makanya di sini harus ada kesamaan cara pandang. Ancaman kita itu yang mana ini? Sehingga semua akan mengarahkan upayanya ke sana. Oh ada ancaman sini. Dengan ancaman ini apa yang akan saya harus ketahui? Yang mana? Nah di sini yang kita, apakah ancaman ini ada datang dari luar negeri? Sehingga kita harus lihat negara-negara mana asalnya, ataukah ancaman itu sudah ada di dalam negeri? Kalau sudah ada dalam negeri, dia bercokol di mana? Mana-mana aja ini. Itu pasti kelihatan kalau kita sudah tahu itu. Kalau kita sudah putus dalam negeri, oke, dalam negeri yang mana? Ini. Apa kegiatannya dia? Mengapa kok dibilang itu ancaman tadi? Indikasinya apa? Dengan indikasi itu warningnya apa? Misalkan kita lihat sekarang indikasi apa? Aturan perundangan tuh nggak benar semua. Bukan semua, sebagian besar. Nah, kita sudah mengindikasikan di sana. Ada perbuatan aturan perundangan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hati-hati.
Apa ini? Ya kita lihat bagaimana aturan perundangan penguasaan tambang, penguasaan wilayah. Nah, di sini kan muncul Penguasaan pulau-pulau. pulau-pulau. Berarti di sini sudah apa? Ada ancaman terhadap negara ini dengan memanfaatkan aturan perundangan. Nah, kita bisa mendeskripsikan, lihat aja itu. Ya. Bahwa dalam aturan perundangan itu membuat kenapa ini ya tiba-tiba seperti kemarin keluarlah keputusan Mendagri 4 pulau pindah. Bergeser ini Aceh kan ribut. Nah, begitu udah bisa lihat, wah ini apakah ada kesengajaan membuat Aceh ini ribut kembali kah? Padahal kan ini belum lama loh kita Aceh ini semua orang-orang yang terlibat tuh masih hidup. Belum lupa. Tapi kok sudah berani membuat seperti ini nih apa? Indikasi ada apa ini? Nah, itu contoh. Mungkin rebutan sumber daya ekonominya ya. Nah, itu contoh. Jadi dia hanya melihat yang kecil, tapi besarnya efeknya kan itu sangat besar. Ya. Nah, itu dari situ itu seperti itu contohnya. Ya. Itu. Kan gini Pak, kita ya terakhir kita dihebohkan oleh BUM, itu kan Polres mana tuh ada di BUM tahun 2022. Oh ya. Ya kan? Ada Polres yang di BUM tahun 2022. 2022 sampai 2025 ini kita tidak pernah mendengar lagi ada teror BUM di Indonesia. Nah, kita nggak tahu apakah ini ada tapi belum bergerak, kan gitu. Ya. Nah, jadi pintu-pintu masuk gerakan-gerakan menurut intelijen gitu Pak ya, pintu-pintu masuk para pengacau ini, apakah namanya teroris atau namanya penyeludupan narkoba ataupun jenis-jenis bentuk kejahatan yang lain misalnya, ini pintu masuknya di mana aja Pak? Oke, gini Pak, kita harus pisahkan dulu antara teroris dan narkotika. Itu dua hal yang berbeda. Iya, iya. Kita ambil teroris. Kalau teroris bagi saya itu kawan berpikir Pak. Karena apapun seorang teroris itu dia ada seorang manusia. Dia punya logika berpikir, membela siapa. Dan yang jelas dia punya saudara-saudara. Sehingga perbuatannya ini kita sudah tahu bahwa pasti ini adalah membela siapa dia. Sehingga kita harus lihat di sini. Kenapa dia jadi begini ini? Salahnya di mana? Nah, si teroris ini biasa teroris itu kan sebenarnya intelijen dia teroris juga. Karena dia pekerjaannya adalah membuat orang takut. Perbuatan kecil membuat orang takut. Kita lihat kasih contoh Usman Harun. Bagi kita pahlawan, bagi Singapura teroris. Nah, itu sama. Dengan para teroris ini juga sama. Kenapa tidak ada? Artinya berarti sekarang dia tidak ada yang harus dia bela. Semua berarti aman tenang-tenang saja karena tidak ada yang masuk dia. Ini yang kita bela ini lemah, itu nggak ada. Artinya potensinya tetap ada. Potensi pasti ada. Tetapi belum ada pemicu kepentingan yang memanfaatkan mereka. Atau bukan memanfaatkan, dia sendiri terpanggil. Karena perbuatan itu tidak selalu dimanfaatkan oleh orang. Tapi dia sendiri terpanggil untuk melakukan itu. Nah, sehingga kita salah. Itu sebabnya saya kalau dengan para teroris ini, kita ajak bicara aja lah dia. Kalau dia bilang bahwa dia radikal. Loh, radikal ini radikal apa? Radikal itu kan kawan berpikir. Ya mari kita bicara. Apa sih yang kalau kita mau menghilangkan, tapi untuk menghilangkan sama sekali tidak mungkin. Dia pasti ada selalu. Tinggal mari kita bicara. Kelompoknya. Indonesia apa lagi Pak? Indonesia kelompoknya pasti ada. Kenapa? Ini dipelihara untuk pilkada. Jadi tidak mungkin hilang terhadap kelompok-kelompok yang sudah terbentuk. Makanya ormas yang terbentuk dibubarkan. Tidak mungkin. Karena keberadaan mereka ini bermanfaat untuk politik. Nah, dari politik ini dipicu sedikit, hanya bergeser, jadilah teroris.
menakut-nakutin orang. Nah, jalan satu-satunya apa? Ya mari kita bicara aja dengan orang-orang ini. Memang capek, tapi tidak harus capek. Itu pengalaman gue, Pak. Dan itu fungsi intelijen di situ ya. Disitulah intelijen itu. Jangan langsung tuduhan-tuduhan. Ya nggak bisa. Kalau kita menuduh, artinya kita kalah, Pak. Kita harus bisa berbicara dengan dia sampai bagaimana dia berubah. Oh ya, ternyata ada kepentingan lebih besar. Kalau perbuatan saya ini saya lakukan, ada yang lebih besar yang akan merugikan saya dan negeri tercinta ini. Nah, itulah pekerjaan intelijen. Bagaimana kita menyampaikan kepada mereka-mereka ini, bukan dimusuhin, bukan dicap ini teroris, bukan dicap radikal, bukan begitu. Iya ya. Jadi gini Pak ya, saya pengalaman ada 2 bom besar itu, di bom Marriott dan bom Bali? di kedutaan Australia. Australia. Kalau Bali saya nggak itu ngerti ya. Nah, kalau saya lihat kebetulan kantor saya tuh nempel sama Hotel Marriott itu, ya. Jadi sebelum bom meledak di Hotel Marriott, itu ada satu mobil pickup, Iya, putih itu. muter, sampai dia di depan lobi hotel, baru Berhenti. dan diledakkan di situ. Nah, artinya ini kan ada remote yang ini bisa jadi si yang bawa mobil nggak tahu, dia hanya disuruh antar aja barang, Ya, bisa. disuruh antar barang, kemudian di remote, disitulah meledak. Dan saya melihat juga bom di kedutaan Australia, itu waktu bom itu meledak, kan semua dubes, staf kedutaan itu kan ada di Bali semua, Iya. ya kan? Siapa yang mereka mau bunuh? Nggak ada orang, gitu loh. Saya cek teman saya, waktu itu saya masih di Komisi 1 DPR, saya cek, di mana? Oh, kita semuanya di, saya mau tanya apakah mereka ada yang jadi korban gitu. Enggak, kita semuanya di Bali nih, gitu loh. Nah, sebenarnya kan kalau betul-betul teroris yang profesional, kalau memang dia menargetkan manusia, staf atau orang-orang yang ada di embassy itu, di kedutaan Australia, pasti tidak saat itu dia meledakkan. Betul. Ya kan? Ini dia meledakkan saat kedutaan itu kosong, yang ada satpam. Nah, itu kan mobil itu membawa bunga, pot bunga dia bawa, mungkin dalam pot bunga itu ada bom. Iya, Si yang bawa mobil kan nggak tahu. Nggak tahu. Disuruh antar aja. Ini kamu antar ke situ. Begitu sampai depan pintu diledakkan. Nah, jadi Bisa. sebenarnya ini kan, ini dalam intelijen disebut apa ini, Pak? Itu yang membawa. Jadi ketika dia membawa, memang ini orang-orang ini sudah digalang, kan penggalangan itu. Penggalangan gimana? Dia bawa ini barang ini, bawalah ke sana. Salah satu itu dengan cara menggalang orang. Ya, tapi kan dia jadi korban kan? Iya, memang yang digalang adalah korban. Itu memang seperti begitu. Jadi bagi intelijen memang mengorbankan orang seperti itu jadi hal yang biasa kalau kita bilang. Iya. Iya, betul. Yang tahu betul nanti akan jadi korban itu hanya pengendalinya, Iya. agent handlernya itu. Iya. Dia yang hanya Yang tahu. pegang remote-nya. Yang pegang remote-nya. Ini dia dan dia ketika dalam itu kan pasti ada perencanaan, ada perputaran intelijen. Dia oke, apa ini mau targetkan? Nah, itu siapa yang kita targetkan? Manusia atau simbol? Kapan? Kalau hanya simbol oke, berarti jangan sampai ada pejabat yang jatuh korban. Itu sudah dicatat. Iya. Untuk itu apakah kapan nanti? Kapan orang-orang ini tidak ada di sana? Nah, itu dia sudah punya daftar. Oh, ada rencana ini, ada ini, ada ini. Mungkin dia minta menghadap, oh tanggal sekian, kan gampang. Dia bikin surat, saya mau minta menghadap, ketemu hari ini tanggal sekian. Oh, saya enggak ada. Oh, dapat satu enggak ada. Itu bisa juga untuk mempermalukan institusi ataupun kepala negara ya. Oh, itu Contohnya begini, Pak. bisa. Ketika 5 menit sebelum bom Marriott itu terjadi, itu kan ada dengar pendapat antara Kapolri dengan Komisi 1. Ya, dulu Polri itu masuk Komisi 1, Ya. sekarang di Komisi 3. Jadi
lagi berdialog ini tentang bagaimana mengatasi teroris. Kalau nggak salah saya waktu itu Kapolrinya Pak Dai Bahtiar. Bahtiar, ya. Dia bilang aman, kita aman. Tahu. Begitu dia bilang aman, selesai, boom, meledak di Hotel Marriott. Ya kan? Nah ini kan kita nggak tahu tujuannya apa. Bisa saja. Yang jelas korbannya pasti rakyat kan. Iya. Itu kalau itulah seorang teroris. Kalau kita salah urus, ya begitu. Oh, oke. Karena jangan kita menganggap orang teroris itu bodoh. Kan itu, Pak. Iya benar. Jangan sekali-sekali kita menganggap dia bodoh. Kita betul-betul bermain dengan dia itu. Bagaimana? Jadi apa yang kita bicarakan, dia mencatat. Oh, itu tadi. Bisa saja dia mempermalukan itu. Oh, ada ini. Kok sana mungkin anak buahnya yang di sana sudah bilang, Iya. ini agenda ini katanya begini. Sekarang saatnya deng. Iya. Dan itu memang permainan itu. Iya. Dan satu lagi begini Pak, kita ini kan sebagai negara, kita disebut negara berkembang, maka intelijen kita dibandingkan dengan negara-negara lain, negara besar, Ya. Rusia seperti KGB, Cina, Inggris dengan M16-nya, kemudian ada Mossad. Ya, ini kan mereka dengan teknologi yang begitu canggih kan. Bahkan di Iran itu intelijennya itu bisa bikin drone yang untuk meledakkan beberapa tempat strategis di Iran. Mereka rakit drone-nya itu dia rakit di Iran. Ya, betul. Dengan menggunakan tenaga kerja orang-orang Iran dan beberapa orang lain. Puluhan itu jumlahnya kan. Nah jadi kebutuhan intelijen terhadap teknologi ini kan mutlak sekarang ini. Mutlak. Ya kan? Dan kalau kita, saya nggak tahu, menurut Bapak ketergantungan kita pada badan intelijen negara-negara besar, apakah ketergantungan Indonesia masih ada atau tidak sekarang? Nah, ini uniknya intelijen itu, Pak. Siapa memainkan siapa. Mereka juga tidak bisa bekerja kalau sendiri. Dia pasti akan ada intelligence exchange kita. Karena kemajuan kita ada kemajuan untuk dia juga. Iya. Kan itu. Iya. Dan kita pun, apa yang bisa saya manfaatkan bagi dia? Jadi itu saling memanfaatkan. Jadi akhirnya ada saat-saat tertentu si intelijen itu jadi alat saja dia. Jadi kayak kabel. Iya. Kita udah tahu ini siapa memanfaatkan siapa. Karena kalau kita juga memutuskan, kita juga tidak dapat apa-apa. Ya. Gitu. Ya. Jadi memang itulah permainannya dimulai. Disitulah bagaimana. Jadi ketika saya diundang makan malam oleh di situ saya harus memutuskan. Saya terima atau saya tolak. Iya. Kalau saya terima, saya sudah tahu ada yang dia cari dari saya. Saya juga sudah harus punya kepentingan. Ketika saya sampai apa yang saya cari, dan dia akan saya rubah jadi apa? Pesan dari saya. Iya. Nah itu sudah harus ada. Disitulah permainan intelijen itu. Ya memang sebenarnya untuk menilai kinerja intelijen itu sulit. Sulit, ya. Karena kan tidak terbuka. Iya, tidak terbuka. Kerjanya termasuk kerja senyap kan gitu. Betul. Kalau ketahuan ya bukan intel lagi namanya. Kan gitu Pak. Betul. Nah sehingga tetapi kan kita bisa menilai, bisa mengetahui sejauh mana kualitasnya satu badan intelijen atau intel itu sendiri ketika terjadi satu peristiwa kan. Misalnya tiba-tiba terjadi teror, peledakan besar misalnya. Ya. Nah, itu kan di situ baru kita bisa menilai, oh kita intelijen kita lemah kan gitu. Ini Pak, khusus teror ya. Masalah teror kita ini, situasi ini berubah ketika lahir Badan Nasional Penanggulangan Teror. Jadi bagi intelijen sendiri, BNPT, seakan-akan teroris ini udah digeser, ini urusanmu, bukan urusan aku lagi. Nah itu,
Jadi dengan adanya BNPT, nah ini udah bergeser. Dia seakan-akan ini udah urusanmu, saya sudah cari yang lain. Semakin Padahal pada dasarnya teror itu adalah urusan intelijen, karena intelijen sendiri itu pendidikannya untuk menjadi seorang teroris. Iya, Sebenarnya kan itu. Nah di sinilah kita. BNPT ini kan lebih pada eksekutor ya. Jadi kan jadi bingung sekarang BNPT itu apa coba? Kalau kita melihat teroris itu dari pelanggaran hukum, maka penegakan hukumnya ada di polisi. Iya. Lah terus kita melihat apa dari sini? Kalau dia kejahatan kejahatan politik misalnya kan? Nah kalau kejahatan politik langsung intelijen kan bermain. Iya. BIN. Di situ kita bermain. Nah, jadi dengan adanya BNPT sekarang itu malah terjadi kebingungan kita sebenarnya. Apa BNPT ini? Gimana dia? Apakah melaksanakan pencegahan atau apa? Nah, kalau dia melakukan penghukuman itu ada di polisi semua. Makanya selama ini kan kepala BNPT itu polisi ya? Polisi. Selalu. Ya karena dia di situ undang-undangnya memang menegakkan hukum. Barang saya pelaku tindak pidana teroris dipidana. Sehingga akan di polisi. Nah, tapi di situ kita sendiri sebenarnya kalau berbicara teroris ada kelemahan di aturan perundangannya, di undang-undangnya. Undang-undang di situ disebut yang dilarang adalah berpikiran radikal. Itu pertanyaan saya, pikiran radikal itu yang mana? Iya. Bagaimana berpikir itu dilarang? Kalau sampai batasan berpikir, radikalisme Itu dalam apa? berpikir kan biasa ya. Yang dihukum itu perbuatan, tapi dilarang Berpikir. berpikir kan enggak match. Makanya waktu saya itu kita seminar dengan Muhammadiyah di Jogja, saya bilang Pak, kalau berpikir radikal bagi saya itu kawan berpikir dengan orang radikal itu enak. Iya. Nah, kenapa kita harus takut kepada kawan berpikir ini? Mari disitulah pertempuran seorang intelijen. Bagaimana kita merubah? Jadi ketika ada kawan saya, bagaimana kita bisa mengetahui orang ini betul-betul orang intelijen atau bukan? Bilang gampang. Ketika Bapak ketemu yang bersangkutan, lihat aja. Apakah Bapak menemukan hal baru dari dia atau tidak? Iya. Kalau tidak menemukan hal baru, ya dia bukan intelijen. Harus mendapat hal baru. Kenapa? Karena si orang ini setiap ketemu orang, dia sudah pasti punya saran. Saya harus menanamkan sesuatu di orang ini, dan dia harus mendapatkan sesuatu sesuai dengan kemauan saya. Ya seperti banyak juga mantan-mantan teroris itu ya, selama di penjara kan di approach juga untuk berdialog ya. Ya, Sehingga mereka membuka juga jaringan-jaringannya. Dan kemudian mereka sendiri mulai sadar ya. di situ. Nah, disitulah kita mulai berbicara. Nah, ada yang juga saya kritik di situ. Istilah yang digunakan di situ deradikalisasi. Artinya ketika kita duduk, saya radikal, Bapak tidak. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah Dengan frame yang udah dengan berbeda. frame sudah berbeda. Itu pertama kali saya ketemu itu dengan Sidney Jones. Sidney Jones bilang, selamat kamu sudah bisa melaksanakan deradikalisasi. Dia bilang, I'm sorry, saya tidak sependapat dengan istilah deradikalisasi. Karena kita begitu duduk sudah beda. Kita harus duduk berdiri yang tempat yang sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Lalu apa yang kita perbicarakan? Dia apa yang bisa kita perbincangkan? Di situ mari kita berbicara. Tapi bukan dalam rangka membuat orang ini tidak radikal. Wah, itu sangat keliru dan itu otomatis secara psikologi ada perlawanan. Ya itu kan begini Pak, itu kalau misalnya kita menghadapi kaum radikal dalam bentuk berpikir, tetapi dibatasi oleh kepentingan nasional kan gitu. Ya. Tetapi kan misalnya kalau ada kepentingan politik negara lain, karena dia bukan bicara radikal, tapi ini kan kepentingan politik. Nah, itu tadi.
Jadi batas radikal itu kenapa? Ketika berpikir radikal, bila sebagai contoh, kita melarang berpikiran tentang Leninisme, komunisme, ada aturannya. Nah itu jelas kan? Ini dilarang, bicara ini dihukum. Lah sekarang berpikir radikal yang mana? Nggak jelas kan? Ya seseorang mengaku Pancasila juga harus bisa radikal. Kok bisa radikal dia mempertahankan mati-matian itu? Iya. Dia bisa bunuh orang demi Pancasila. Kan itu. Ya pada prinsipnya selama radikal itu masih dalam proses berpikir, Ini nggak ada itu masalah. bebas-bebas saja. Bebas-bebas saja. Tetapi Betul. ketika tindakan-tindakannya, Perbuatannya sudah ada batas ukurannya. Yang mana yang boleh, mana yang tidak. Disitulah makanya ketika kamu sudah masuk di dunia intelijen, disitulah tantangannya. Bagaimana berpikir melawan. Jangan kalah. Kalau kalah ya kamu bukan intelijen lagi. Itu ujian. iya. Bagaimana, dan ini bukan hanya seorang teroris. Bagaimana berhadapan dengan OPM? Bagaimana berhadapan dengan kawan-kawan GAM saat itu? Coba. Iya. Bagaimana kita harus Dan ada berdialog? juga RMS. Belum dengan RMS. Disitulah perang kita kan. Kita menjauh, enggak, keliru lagi. Kalau kita tidak ketemu lah, Bapak duduk sana, saya duduk sini, terus bagaimana kita mau mulai? Ya kita duduk ya beginilah, apa yang bisa diperbincangkan? Ya apa yang bisa kita perbincangkan dulu kan? Nah, Tapi kan gini Pak, di dalam dunia intelijen dan di dalam dunia-dunia yang lebih luas juga, ketika orang itu mencoba berdialog dengan orang yang berbeda, ya kan? ya Misalnya dia sudah potensi pikiran radikal. Kemudian ada intel yang mencoba meng-approach berdialog. Kan bisa dicurigai juga. Nah disitulah caranya kan? Nah, Bagaimana dia harus bisa bertemu dengan orang ini sehingga orang ini menganggap dia bukan musuh. Dia bisa menganggap ini orang ini kawan berpikir juga. ya. Nah, di situ lagi. Itulah kapabilitas seorang intelijen untuk bisa, dan itu seperti itu kita harus tahu Pak. Saya udah tahu anak buah saya ini, kalau ini jangan kasih dia, nanti ribut. Ya. Oh kasih dia aja, pasti ketemu dia ini. Jadi kita pun itu dan anak buah itu kita sudah punya tahu karakter masing-masing, yaitu seperti tadi. Mau memulai dari orang yang belum kita kenal sama sekali, bagaimana mulainya? Siapa ini dari sekian banyak? Tidak semua orang punya kapabilitas seperti itu. Jadi kapasitas seorang intel itu menurut Bapak ya, menurut pengalaman Bapak, seperti apa? Baik dari segi rekrutmen, kemudian setelah dia jadi, itu. Jadi kalau saya melihat kapasitas orang itu sama dengan toolbox, Pak. Masing-masing punya keahlian dari kunci 8, 10, 12. Sehingga saya sebagai agen handler harus tahu betul kapabilitas. Nggak mungkin kita mendapatkan Superman, nggak mungkin. Tapi kita tetap akan melihat dia ahli di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini. Itu dia. Nah, sehingga sebagai atas kita sudah, kalau saya berjalan, saya bilang saya membawa toolbox. Kalau ini siapa? Oh ini. Orang yang belum pernah kenal sama sekali, lalu bagaimana? Kalau tadi betul, baru datang dia akan ada penolakan. Ini siapa ini ahlinya ini? Ini aja, pasti dia dapat itu. Nah dan untuk menemukan orang-orang begitu kan itu pengamatan. Pergaulan lama, pengamatan. Sehingga tidak mungkin kita mendapatkan orang yang intelijen tiba-tiba masuk dan pergi, nggak mungkin. Jadi kalau kepala intelijen itu kan setelah memenuhi syarat segala macam kan harus dipercaya oleh presiden ya. Wah pasti, ya harus ada chemistry antara presiden dengan panglima itu. Harus ada chemistry itu. Iya. Kalau nggak ada chemistry kacau lagi itu. Ya kita kan lihat orde baru Pak ya. Iya. Begitu Pak Benny Murdani, Iya. Jenderal Benny Murdani ini kan lama sekali tuh memegang Iya. posisi intelijen ya. Karena chemistry itu harus ada. Kalau nggak salah dia pernah di Pusat Intelijen Strategis Iya betul. sebagai Terus, kepala ya. Iya. Itu berapa tahun dulu kan Bapak pasti di Iya. situ juga. lama sampai beliau sudah panglima TNI masih pegang, Iya masih. merangkap kepala bais. Iya. Dan Iya. termasuk juga kalau di BIN itu Pak Ali Murtopo. Pak ya. Livertopo. Lama juga itu. Karena itu harus betul-betul ada chemistry dengan
Presiden. Presidennya. Kepala BIN diganti Pak Ali Murtopo sebagai wakil tetap aja ya. Tetap. Nah, Karena itu chemistry. Kalau chemistry-nya nggak ada, wah sakit kepala itu. makanya sekarang Kepala BIN Badan Intelijen Negara itu temannya Pak Prabowo ya. Ya pasti lah. Nah, mungkin dia udah percaya ya. Ya apa bedanya Pak Jokowi dengan Pak Budi Gunawan 7 Iya. tahun lama. Iya. Berarti max. Ya, sama-sama PDIP lagi. Itu sudah pasti. Karena sakit kepala ya Pak. Kalau dalam intelijen itu terus tidak ada chemistry. Itu malah terbalik nanti saling mencurigai. Jangan-jangan dia udah Iya. kemakan orang asing ini lagi. Ya, termasuk Bapak kan juga pernah menjadi orang yang dipercaya oleh Presiden ya. Ya, betul. Bapak dulu presidennya siapa? Pak SBY Pak. Pak SBY ya. Ya, Pak SBY. Menjadi Kepala Badan Intelijen itu Waktu ya, SBY. nggak mudah itu mendapat kepercayaan. Betul. Ya. Apa sih spesifikasinya Bapak kok bisa dipercaya? Ya bisa ketemu semua orang. Relax ya. Kan santai aja Pak kan. Iya. Saya bisa Bisa memberikan solusi ya. Bisa. Ya, bisa paling tidak itu Pak. Ini begini aja. Masalah waktu Sinar Kudus itu bagaimana kita menyelesaikan. Waktu GAM bagaimana kita berbicara. Iya. Nah, ini kan di sini jangan sampai kita jadi bagian dari masalah kan itu. Iya, iya. Itu. Jadi kita harus bisa memberikan solusi. Jadi kalau nyabut rambut di Tepung? tepung jangan sampai tepungnya berantakan. Iya. Itu dia itu dan itu betul-betul seni. Iya, iya. Itu seni. Jadi Pak kita apa yang dilakukan oleh intelijen ini ya? Dia kan harus melindungi presiden. Ya, itu Termasuk melindungi pejabat-pejabat negara yang strategis ya. betul. Kan nggak mungkin dia semua melindungi. Tapi yang strategis lah, Panglima TNI, Kapolri, kemudian ya mungkin Kepala Staf Angkatan Darat, Kostrad dan macam-macam itu kan dia harus mampu melindungi itu. Ya. Di samping itu kan juga dia harus mampu melindungi kepentingan nasional Ya. kita kan. Nah luas sekali itu kepentingan nasional, ada ekonomi segala macam di situ ya. Nah Bapak menilai ini gimana sekarang kondisi kita ini? Untuk pengamanannya. Mm-mm. Jadi kalau sekarang dengan yang jelas ketika diganti ini adalah orang-orang dekat. Mm-mm. Nah, berarti ini dia itu udah salah satu bahwa yang diamankan merasa nyaman sudah. Kalau sudah nyaman berarti ininya sudah benar. Karena setiap orang akan beda tata cara. Ada orang yang merasa aman kalau dia lihat terus mukanya ada di situ. Ada yang kamu kenapa ada di situ. Nah, jadi kita harus tahu betul itu. Iya. Nah, dan itu hanya bisa terjadi kalau orang ini sudah lama bergaul, sudah tahu. Iya. Oh, kalau karena orang menilai kalau saya ada di depan, apakah itu aman? Belum tentu. Dia bilang gara-gara saya ada itu jadi tidak aman. Nah, ini yang sangat tahu kan, yang atasan yang kita layani itu. Iya. Nah, kalau dengan PSB itu tidak mau dia melihat kita ada, itu di belakang terus bermain di belakang. Iya. Jadi di depan itu tidak pernah kelihatan itu, wah intelijen keluyuran itu. Karena beliau tidak mau kan melihat itu. Nah, kita harus tahu. Kalau udah kan dia bagaimana mau melindungi dia ya? Iya, ya, itu dia kalau di dekat-dekat. Iya. Tapi di mana beliau ada, kita selalu lengkap. Saya sudah tahu, misalkan waktu beliau di Bali, siapa yang akan masuk dari timur, dari barat, kita sudah tahu. Setiap jam, setiap menit, berapa orang masuk. Iya. Itu kita sudah lihat semua. Karena ya pengamanan paling jelek kan kita tabrak yang mau ini. Iya, iya. Karena itu. Ya, jadi kalau kita lihat Kepala BIN sekarang ya, kan sebenarnya tidak banyak orang tahu siapa sih Kepala BIN sekarang karena Seharusnya begitu. ya dan karena dia tidak banyak bicara. Dan dia juga menjadi sasaran untuk dihilangkan. Ya, termasuk juga Kepala BAIS. Ya, Kita juga nggak tahu siapa sekarang. memang seharusnya Ya, begitu. memang Kepala Intelijen itu tidak Tidak bicara. boleh. Kalau Tetapi Korea apa? Begitu ketahuan besok diganti. Karena memang tidak boleh. Karena dia akan menjadi sasaran operasi orang asing juga. Ya, Siapa ini? Kalau dia tidak, bukan dia, keluarganya. Nah biasanya kita kalau keluarga sudah dipegang,
keluar semua mau nggak mau. Nah itu, nah ini banyak di kita ada kalanya tidak tahu itu bahwa risiko seorang intelijen itu sangat tinggi. Makanya saya kan pengawas intelijen dari DPR kan saya agak waktu itu saya tolak. Kalau ketahuan nanti kamu yang akan menjadi sasaran orang, sanggup enggak menerima tekanan? Kalau orang-orang intelijen itu kan sudah diukur, sudah dites. Iya. Di tekanan seperti apa dia sudah tahu. Malah tekanan itu akan menimbulkan malah pinternya dia menghindar. Iya. Tapi pengawas-pengawas di DPR ini siap enggak menghadapi tekanan-tekanan itu kalau diumumkan kan pengawas intelijen ABCD. Waduh, kenapa diumumkan ini? Ini nanti akan menjadi sasaran operasi intelijen yang lain. Iya. Nah, sanggup enggak itu tekanan-tekanan untuk lah celakanya dia ditanya A yang dia tidak tahu tapi dianggap tahu. Lah kan kacau. Iya, iya. Yang, kamu pasti tahu kamu pengawas kok. Padahal sebenarnya dia juga tidak tahu. Itu kan bisa terjadi. Tapi tekanan ini itu bisa di luar ini tiba-tiba besok anaknya tabrakan. Apa? Kan gitu. Ada operasi khusus ya. Ada operasi khusus. Itu makanya dulu ketika di DPR diumumkan tim pengawas intelijen, waduh, ini kekeliruan sangat besar ini Iya. bagi keselamatan mereka sendiri. Oke dibuat, tapi untuk apa diumumkan sih? Iya, iya, iya. Iya kan? Dan Tidak ada pentingnya. untuk diumumkan. apa juga lembaga tinggi negara seperti DPR mengawasi intelijen? Nah, itu yang nanti kalau saya ngomong kan marah orang. Ya ngapain? Karena kalau ditanya pun pasti dia bohong, pasti. Iya. Dia tidak akan menyatakan sebenarnya, pasti. Iya. Tapi kalau kasih tahu itu kan marah nanti DPR waktu itu. Ya, kan tidak bisa kita nyatakan. Ya kan sudah ada Menko Untuk apa? Sudah. Menko Polhukam, Ya. Menko Polkam Menko misalnya, Polka. yang membawahi Jadi BIN kan? pertanggung jawab intelijen itu kalau di TNI itu BAIS itu adalah Panglima. Pertanggung jawab pekerjaan saya itu ada di Panglima itu. Panglima TNI. Ya kalau BIN itu di Presiden. Ya udah Presiden itu aja. Nah untuk itulah maka Presiden itu harus tahu anggaran dari BIN dari mana saja. Jangan sampai ada anggaran yang di luar kendali dia, bisa double engine, bahaya lagi. Iya. Nah itu. Dan pernah juga terjadi seperti itu ya. Iya. Jadi pengendalian dari sisi anggaran itu harus jelas. Oh ya ini apa. Kalau enggak, ini itu bisa jadi Iya, iya. ada duri dalam daging. Pak, kalau kita melihat ya, kita bilang kan kemarin itu boleh kita katakan pada aspek-aspek awal sebelum perang Iran Israel ini, itu kan ada gerakan intelijen itu kan, Pasti. Mossad kan, Ya, dan mereka berhasil membunuh beberapa Ya. 3 orang ilmuwan. ilmuwan dan jenderal kan, Ya. komandan pasukan itu. Nah, Bapak kalau menilai itu kok bisa kira-kira dari segi intelijen kok bisa tidak ketahuan mereka ini masuk? Wah, susah, Pak. Kita kalau masuk itu orang susah tahu. Tapi saya tahu yang saya buru. Oh. Kan kita cuma buru satu. Yang diubur itu satu. Tapi untuk mengetahui itu sulit sekali. Kalau orangnya betul-betul, kita contoh Eli Cohen coba bagaimana. Dia masuk lewat Argentina, baru dia balik ke Mesir coba. Memang sulit. Bagaimana dia menyusun anunya dia, itinerary riwayat hidupnya. Orang tua di mana, dimakamkan di mana, dicek kan makamnya ada enggak nama itu. Jadi memang akan sangat sulit melihat orang ini sedang mengawasi siapa. Sangat sulit. Kalau dia betul-betul seorang intelijen yang benar ya, tidak pakai pistol ditaruh di sana sini. Nah itu contoh di Iran itu contoh paling bagus. Kalau di kita itu orang-orang yang taifib itu, intai amfibi. Jadi sebelum mendarat dia sudah ada di pantai sana memberi kode di sini loh. Ini kamu turun sini aja ya. Itulah intai amfibi. Nah sama dengan orang-orang. Itu yang saya bilang tadi. Orang-orang yang seperti itu sangat sulit diketahui. Tapi yang bisa tahu nanti
hasil pekerjaannya. Jadi para ilmuwan itu tadi kan dipaksa dia. Nah, saya takut bangsa DPR tadi yang ketahui juga akan bernasib seperti itu. Iya. Tapi memang. sebaliknya pada akhirnya kan gerakan itu diketahui ya oleh intelijen Ya, Iran karena itu. pasti kan dia hanya melihat indikasi, Pak. Kan dia indikasi 3 ahli nuklir kok bisa mati dalam tempo. Nah, itu indikasi. Bagi kita sudah ada ini. Kenapa kok dia bisa mati? Berarti ini pasti ini ada ini. Coba kita cari. Nah, dia juga melaksanakan kontra intelijen itu tadi. Loh kok ini mati. Loh ini kesatuan kepalanya kok bisa mati lagi nih. Nah, itulah. Kalau terjadi seperti itu akan menimbulkan kesadaran. Nah, Eli Cohen sama kan? Begitu, kenapa ini kok sudah begini masih terjadi lagi? Akhirnya dimatikan itu lampu. Lah kok masih ada yang menyala? Nah, ketahuan. Nah, sama dengan itu. Kita akan melihat juga lawannya kontra intelijen itu dengan melihat hasil. Oh, sudah ada hasil, ini mati. Apa dia sebenarnya? Wah, ini ada latar belakang ini. Mulai kita menarik garis. Iya. Berarti ini ada operasi intelijen. Buat operasi kontra intelijen ya. Nah, mulai. Jadi dibuat betul sampai terbongkar. Iya. Oh ya, betul. Ternyata ini. Ah, itu memang permainan. Ya, jadi memang salah satu keunggulan Israel itu dengan menggunakan intelijennya ya, secara efektif. Pasti Pak, intelijennya. Secara efektif, bahkan Amerika juga melakukan hal itu, KGB juga melakukan hal itu. Itu Nampaknya, sudah pasti mereka bertiga itu saling berhubungan. iya, Jadi tidak tahu lagi siapa memanfaatkan siapa. termasuk Pasti. M16-nya Termasuk Inggris. dan Cina ya. Karena Sekarang kalau mereka lepas keluar dari situ, dia terputus, dia terisolasi, dia tidak pernah tahu. Karena prinsipnya kan musuhnya musuhnya kawan itu kan musuh saya itu. iya. Karena dia begitu dia lepas itu terputus. Pasti misalkan sekarang, kalau saya ingin tahu Cina, ya aku tanya Malaysia aja. Gimana itu? Menurut Anda ini gimana? Kan ada cerita nanti. Iya, iya. Ya itu. Atau paling dekat kita tanya Taiwan. Gimana itu ini? Ini apa cerita? Tapi sebaliknya juga dia kata, kemarin ada kapal Cina nggak lewat di sana. Iya gitu-gitu itu. Dari intelijen exchange. Jadi kawan kamu adalah kawan saya. Iya. Musuh kamu adalah musuh saya. Iya. Gitu ya. Jadi saling buka Jadi membuka. memang saling begitu. Artinya intelijen ini di samping macam-macam itu kemampuan komunikasi politik, bergaul segala macam ya. Itu jadi satu di situ semua. Nah, karena dia sendiri tuh betul-betul harus bisa berdiri di tengah, jangan sampai dia dicurigai. Kalau dicurigai, nanti dia disisihkan, Iya. tersisih. Jadi betul-betul dia mungkin dari 1000 kalimat cuma satu yang dia cari, sudah dapat, yang lain dia udah cerita kesana kemari. Iya, iya. Dari satu yang dia cari ya, udah ketemu kan, udah dia nggak akan tanya ke situ lagi, dia akan kesana kemari. Jadi kita sendiri tuh harus peka, ini orang cari apa sih sama saya ini. Jadi gini Pak, kembali lagi kan ini kan kalau bicara intelijen begitu penting, strategis ya. Bahkan kalau menurut saya bukan Polri itu tidak penting, ya kan? Dan dia juga ada badan intelijennya. Kemudian TNI juga ada badan intelijen kan gitu. Hampir semua institusi hukum ini ada. Memang intelijen. Pada dasarnya intelijen kan sama dengan orang, Pak. Semua orang punya mata, semua orang punya telinga, sama. Jadi semua badan pasti punya. Tapi yang dia cari itu kan yang akan menghambat jalannya dia. Namun dalam mencari itu kan kita ketika menangkap ikan, tidak semua ikan yang bisa tertangkap kan. Ada yang tertangkap kepiting, ada udang. Disitulah kita daripada dibuang, pasti ada yang nyari udang. Siapa punya udang? Siapa yang nyari udang? Ini aku dapat. Nah, kita kasih. Iya. Aku juga pesen, aku cari kepiting ya. Kalau kamu nggak dapat kepiting, kasihkan aku. Kalau kamu nggak butuh. Nah itulah. Jadi dengan Polri, dengan sama.
Nah, malah kalau dengan Polri ada untungnya, ada kalanya. Kalau kita nahan orang kan tidak boleh. Kalau Polri kan bisa. Iya. Nah, ada kalanya seperti itu. Misalkan waktu kita kejar Ashari, kejar-kejaran, kalau kita tangkap kan tidak boleh. Pas lampu merah, polisi tolong tangkap itu. Nah, lampu merah ditahan dia. Itu begitu. Iya. Itu. Jadi kerjasama dengan intelijen Polri, untungnya salah satu dia bisa bermuka dua. Iya. Saya nggak tahu anggaran BIN sekarang ini berapa, Pak? Wah, kalau BIN saya tidak tahu. Kalau badan ini Bapak tahu? Kalau TNI ya pasti mengikuti anggaran TNI, sudah pasti tidak akan lari dari situ. Oh iya ya, dia bukan berdiri sendiri ya. Organik dari TNI ya. Itulah Pak, saya punya pengalaman itu. Ketika kita bahas ini kejar-kejaran itu dengan Ashari itu, nyari kan dari mana-mana. Kerjasama dengan CIA. Oh itu orangnya datanglah, pergi dia ke HI. Saya tidak tahu orangnya, tapi anak buah tahu. Ya sudah, pergi HI. Begitu sampai HI, telepon lagi si saya ini. Anak buahmu mana? Kok nggak ada? Tak telepon. Kamu di mana? Ada di sini. Di mana? Di HI. Di mana di HI? Tempat parkir. Duh, kok nggak naik tungguin di atas itu di coffee shopnya. Mungkin kalau saya ada di coffee shop, kopinya 150 harganya. Lah kita uang operasi cuma berapa? Beli itu udah gak bisa. Wah pusing. Telepon Panglima. Panglima kan kebetulan kawan Pak Agus. Mungkin Panglima, bisa ndak kita? Ini saya untuk ojek aja udah bayar. Yang pakai motor kita ketahuan pakai ojek. Sampai sana bayar coffee shop berapa? Bisa ndak kita tambah uang operasi untuk ini? Kamu tentara bukan? Tentara. Ya sudah tentara ya segitu. Mau tahu tambah alasan apa lagi? Jadi itu tentara antara intelijen yang keluyuran sama yang jaga di depan diem ini sama. Itu susahnya Pak. Jadi Pak Itu pengalaman saya. tahun 2023 itu anggaran BIN itu 3,7 triliun. Terus tahun 2024 naik menjadi 3,95 triliun. Naik sedikit aja, naik cuma 250 miliar ya. Kita belum tahu kan, belum diputuskan barangkali untuk anggaran 2025 ini ya. Atau ya naik-naik sedikit lah. Nah menurut Bapak cukup nggak untuk operasi intelijen? Kalau di BIN saya tidak bisa. Nggak kira, ini kita bicara kebutuhan intelijen. Karena kebutuhan intelijen itu sangat ditentukan dengan apa yang diharapkan oleh Presiden kan. Presiden mengharapkan apa dari dia ini. Itu baru didukung oleh anggaran. Kalau dibahas itu jadi, kalau memang tidak mampu ya sudah kita nggak bisa saya ya seperti contoh itu. Ya. Untuk itu ya minimal kan ditambah untuk bagaimana sewa mobil, sewa ojek kalau nggak bisa. Nah, itu minimal itu. Tapi kalau dengan sekarang seperti ini maksimum yang harus bisa jalankan ini. Nah tapi kalau di BIN saya nggak tahu itu bagaimana mereka. Iya. Menghitungnya. Kalau kita lihat intelijen itu kan ganti-ganti mobil tuh gampang kan. Ya harus Pak. Dari sini sampai Blok M ganti mobil lagi. Supaya nggak ketahuan kan. Nanti sampai sana ganti lagi. Ganti lagi. Itu prinsipnya begitu. Itu biaya di situ kan besar. Di situ biayanya besar. Ya mungkin kita merasa betul. nggak ada ancaman Pak. Masih merasa kurang tidak. Ya katakanlah tadi ancaman terorisme. Ya. Tidak kurang ya. Kemudian ancaman-ancaman gerakan radikal ya, bukan pikiran ya. Gerakan radikalnya juga mulai berkurang, sehingga anggarannya juga berkurang kan. Jadi memang kalau seperti itu kita ya kembali lagi yang di situ harus bisa nanti dia melihat yang mana yang besar. Kalau dia netral sekarang berarti kita harus banyak menggalang. Ya sudah, kita penggalangan aja pergi ke sekolah-sekolah, kita ngobrol, kita cerita, bikin seminar, bikin apa. Hanya sampai situ. Tapi jangan tidak ada sama sekali. Kalau tidak ada sama sekali, itu ibarat main bola kan begini dia. Ini berhenti ya ke sana dia. Jadi kita minimal bertahan pada garis yang ditentukan. Kalau tidak bisa maju,
ya nggak apa-apa. Tapi berhenti di garis itu. Jangan sampai garis ini mundur. Nah, itu bahaya itu. Ya, Bapak setuju ya bahwa anggaran intelijen itu harus besar karena jangan sampai ada ketergantungan. Ya kan? Nah. Kalau ada ketergantungan, misalnya dia perlu cepat, Nah, naik itu. private jet misalnya. Ya. Oh, harus pinjam. Kalau bisa kan dia ada anggaran sendiri dari Jadi negara. kalau ditanya apa setuju, bukan hanya setuju, keberhasilan itu sangat ditentukan oleh besarnya anggaran. Iya. Kan itu. Kan itu kan saya sudah pernah rasakan. Iya. Jadi sebenarnya berdasarkan itulah Pak, saya 2004 menulis bahwa kita harus punya BNPT yang sekarang ini. Supaya ada badan nasional yang, karena anggaran tadi dibuat anggaran sendiri. Tapi lahirnya bukan seperti sekarang ini ternyata. Oh, kok lahirnya kok jadi begitu? Menjadi saingan antara Polri dengan itu. Padahal bukan begitu. Konsep saya waktu itu 2004 itu saya buat Pak. Itu karena punya pengalaman seperti itu. Itu. Iya. Kita nggak terasa Pak udah hampir 1 jam kita ngobrol ya. Nah mungkin Bapak ada closing statement yang Bapak perlu sampaikan untuk dunia intelijen kita? Jadi dunia intelijen itu ada tapi tiada. Kita tidak terlihat tapi bukannya tidak ada. Kalau ada pun ada kalanya belum tentu itu bentuknya. Atau istilah dalam agama itu gaib, tetapi bukan berarti tidak ada. Bukan, ya. Cuman tidak terlihat ya. Hanya tidak terlihat saja. Tapi kalau dia terlihat belum tentu itu bentuknya. Iya. Itulah intelijen. Penuh tipu-tipu juga. Ya. Permainan lah ya. Itulah permainan. Permainan. Bukan tipu ya, permainan. Betul, permainan. Ya. Baik Pak Sulaiman Ponto, terima kasih banyak atas Terima kasih. penjelasan-penjelasannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk ya tentu untuk negara kita ya. Iya. Karena persaingan intelijen ini semakin lama semakin canggih ya. Semakin canggih Pak. Jadi, Karena udah kadang-kadang sudah tidak perlu pakai orang banyak lagi, sudah pakai teknologi ya. ke depan itu pertempuran fisik itu akan hilang. Dia akan bertempur di judulnya itu Iya. di neocortex warfare. Jadi sudah penggalangan itu yang bermain. Apalagi dengan dunia Wah, cyber. dunia cyber itu kan merubah semuanya. Iya. Bagaimana Israel mematikan teknologinya Iran, bagaimana Iran juga bisa mematikan teknologi. Gimana HT itu tiba-tiba bisa meledak dalam. Nah, itulah. Itu kan dia mengawasi berapa lama. Iya. Bagaimana dia potong di jalan itu rantai pasokan. Yang muncul itu adalah HT-HT yang di dalamnya sudah ada amunisi. Itu contoh coba kayak gitu itu. Oke Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau nggak ditutup, sambung terus nanti. Iya.